계란 후라이는 3개야. 아, 난 괜찮아. 설아, 와서 밥 먹어. 때린 놈도 밥 먹는데 맞은 네가 왜 피해 있어? 오늘은 내가 에라랑 잘게. 하루만 빌려주라. 빌려줄게. 가져가. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode sebelumnya, diakhiri dengan Kodongman yang siap untuk memukul orang yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Dan kelanjutannya, Choi Era menghentikan Kodongman dan mengajaknya pulang. 야, 고동만! 아, 깜짝이야. 분수 떨지 말고 빨리 와. 아니, 분명히 Lalu ayah Choi Era dan ayah Kodongman akhirnya keluar dari lemari itu, dan Namil kaget melihat mereka berdua yang berada di sana. 엄마, 이분들 누구셔? Choi Era memberitahu Kodongman bahwa ia menyadari kalau pemilik gedung sedang menyembunyikan pacarnya. 너 진짜 왜 이렇게 눈치가 없어? 애인이지. Choi Era ingin ikut masuk ke rumah Kodongman, tapi Kodongman melarangnya dan menyuruhnya untuk tidur di rumahnya. Tapi Choi Era tidak mau mendengarkannya dan ikut masuk juga. 너 이제 우리 집 들어오지 마. 여기가 뭐 네모반이야? 들어가자. Saat berada di dalam, Choi Era membahas tentang pertarungan Kodongman. Sementara Kodongman terus mengalihkan pembicaraannya. 다리 풀렸어. 다리. 왜? 무슨 일이야? 아, 맞다. 아, 내일 그 면접이 겹쳤다 그랬지. Choi Era dan Kodongman terus mendengar suara dari kamar Pak Hyeran. 집에 있긴 있는 거지? Pagi harinya, saat Choi Era akan berangkat interview, Kodongman memberinya jimat untuk menyemangatinya. 엿 먹어라. 이거 막 지르고 나와서 임팩트가 좀 셌나? Choi Era masih belum menentukan akan memilih interview di KBC atau di MMA. Ia masih bingung karena jadwalnya saling bentrok. Kodongman juga memberinya masukan untuk memilih sesuai dengan keinginan hatinya. 확실히 아나운서로 가는 거야? 옥타곤으로 안 가고? 솔직히 너 아나운서감은 아니야. 그냥 더 가슴 뛰는 거에. Saat Choi Era sedang berada di bis, ia masih bimbang memikirkan akan mendatangi interview yang mana. Dan akhirnya ia memutuskan turun dari bis dan mendatangi interview di MMA untuk menjadi MC wanita terhebat dan satu-satunya. Ia menunjukkan semangat dan kemampuannya dan presidir sangat menyukainya lalu meloloskannya. 그냥 더 가슴 뛰는 거 해. 여기 왔습니다. 저는 여기서 떨어지면 그 길로 바로 경쟁 리그 링 아나운서에 도전할 것입니다. 예? 합격이시라고. Tiba-tiba datang Pak Hyeran dan berusaha untuk mengambil job pertama Choi Era, lalu presidir tersebut menghentikannya karena lebih menyukai kemampuan Choi Era, dan ia memutuskan untuk melakukan audisi antara mereka berdua, tapi Pak Hyeran tidak menyetujuinya dan langsung pergi dari tempat itu. 그럼 어디 하시는 것 좀 볼 수 있을까요? 자신감의 문제가 아니라 자존심의 문제죠. Peserta interview yang kalah kemudian memberi selamat kepada Choi Era dan menceritakan tentang Pak Hyeran yang tidak memiliki pekerjaan dan mantan suaminya yang melarangnya untuk tampil di TV lagi. 앞으로 잘 부탁드려요. 에? 뭐? 아니 요즘 여기저기 다 까이고 일도 없다더니 아예 해성에서 이혼한 며느리 TV에 나오는 거 보고 싶겠어요? Choi Era yang mendengar hal itu mulai berempati kepada Pak Hyeran dan kemudian ia membayari bis untuknya. Dan saat berada di bus, ia melihat berita tentang Pak Hyeran dan merasa kasihan kepadanya. 재벌가 시집 가려고 전 남친 버리고 발악을 하더니 Kodongman dan Kim Tak-soo melakukan penimbangan, kemudian pelatih Kim Tak-soo menyadari keberadaan John Karelas. Dan hal itu menyita perhatian para wartawan. I've come here to train the first Asian fighter to represent my family. Setelah selesai, Kim Tak-soo begitu khawatir dan takut kalah. Berusaha menyuruh manajernya untuk membakar gym tempat latihan Kodongman. Pelatihnya muak dan meninggalkannya. 그 도장을 불사지르든 걔를 강제 출국시키든 너 하는 거 보니까 벌써부터 졌어. Kim Tak-soo mencoba menghentikan pelatihnya, lalu pelatihnya memberitahunya bahwa Kodongman memang benar-benar hebat dan mengungkit masa lalunya. Jika tidak karena uang keluarga Kim Tak-soo, ia pasti sudah memilih untuk melatih Kodongman. 동만이를 알아봤지만서도
내가 너희 집 그 억만금에 넘어갔다. 내가 못 잡아줘서 미안하다, 탁수야. Malam harinya, Choi Era dan Kodongman duduk di tangga dan memohon kepada Choi Era untuk tidur bersamanya karena besok ia akan bertanding. 그럼 나 내일 시합인데 혼자 자. 난 충전 안 해. Kemudian Baek Sol-hee pulang dan Choi Era memutuskan untuk pulang ke rumahnya saja. Tapi saat akan masuk ke rumah, Kodongman memegang tangan Choi Era dan mengatakan kepada Baek Sol-hee bahwa ia akan meminjam Choi Era. Baek Sol-hee dengan pengertian mengizinkan mereka. 오늘은 내가 에라랑 잘게. 하루만 빌려주라. 빌려줄게. 가져가. Pemilik gedung menemui pelatih Kodongman lagi dan memberikan ponsel yang berisi rahasianya, menyuruhnya untuk menyimpannya. 자기, 입 무거워? 이것 좀 보관해줘. Kim Joo-man yang baru pulang kerja membawa buah persik dan sebuah boneka, lalu meninggalkannya di depan rumah Baek Sol-hee. Choi Era mengompres telinga Kodongman yang sedang sakit dan ia mengatakan akan melindungi Kodongman agar ia tidak terluka. Choi Era akhirnya menangis di hadapan Kodongman karena ia tidak sanggup melihatnya bertarung lagi. Kodongman berusaha menenangkannya dan mengatakan ia akan menang melawan Kim Tak-soo. 마취총이라도 쏴놓고 싶고 막. 그렇게 귀엽게 진짜. 오늘은 못 멈출 것 같아. Pagi harinya, mereka bangun bersama dan Choi Era menggodanya untuk tidak jadi bertarung, tapi Kodongman masih bersikeras. Ia mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan betapa ia menyukai Choi Era. 너한테서는 내가 제일 좋아하는. 그렇게 더 좋아졌어? Choi Era sangat malu untuk pulang ke rumah. Kemudian saat bertemu dengan Baek Sol-hee, ia menjadi salah tingkah. Tapi Baek Sol-hee sudah menyadari hubungannya dengan Kodongman. 네가 나 지켜준다며. 이런 건 여자끼리지. 화이팅. 20년을 참더니 결국 사고들을 치시네. Kodongman menghampiri Kim Joo-man ke rumahnya dan mengatakan bahwa ia memilih Baek Sol-hee daripada dirinya karena ia telah menyakiti Baek Sol-hee. Kemudian Kodongman mengajak sarapan di rumah Choi Era, tapi Kim Joo-man terlihat takut untuk menghadapi Choi Era. 횡격막이 너덜너덜하셔? 어? 너랑 설이랑 싸우면 난 당연히 설이 편이지. 그러니까 내려가서 싹싹 빌어 시켜. 에라도 있잖아. Saat sarapan, Kim Joo-man mendapat perlakuan yang kasar dari Choi Era karena perbuatannya itu. 설아, 와서 밥 먹어. 때린 놈도 밥 먹는데 맞은 이거 왜 피해 있어? Kemudian ada yang akan membeli wine bloom milik Baek Sol-hee melalui akun blogernya. Tapi Baek Sol-hee tidak begitu paham dan mereka mulai memperhitungkan harga jualnya. Tapi Baek Sol-hee tidak pandai menentukan harga yang akhirnya teman-temannya menyerah dengan pemikiran Baek Sol-hee. 개당 남기고 싶은 순이익이 얼마야? 그러면 1,100원. 왜? Sementara itu, Baek Sol-hee bertemu lagi dengan Jang Ye-jin. Jang Ye-jin memberitahunya tentang Kim Joo-man kalau ia terus-menerus menyebut nama Baek Sol-hee saat mabuk. Dan juga Jang Ye-jin meminta maaf kepada Baek Sol-hee atas perbuatannya serta memberinya hadiah perpisahan sebuah gambar. 언니 눈에 눈물 낸 것 때문에 저 막 피눈물 나서 벌 받기도 싫고 진짜 진심으로 사과드리고 가고 싶었어요. Kemudian Baek Sol-hee makan malam bersama dengan rekan kerjanya, sekaligus untuk acara perpisahan Jang Ye-jin yang akan pergi ke Inggris. Kemudian saat mereka memesan arang untuk memanggang daging, tak disangka arang itu terlempar ke arah Baek Sol-hee dan Kim Joo-man menutupi tubuh Baek Sol-hee yang akhirnya arang itu mengenai punggung Kim Joo-man. 당연히 남친이 있으실 테니까. 저희요! 수 좀 더 주시겠어요? Kemudian Baek Sol-hee dan Kim Joo-man pulang bersama naik bus, tapi mereka duduk terpisah. Saat sampai di rumah, Kim Joo-man yang akan rebahan merasakan sakit di punggungnya dan kemudian Baek Sol-hee datang untuk mengobati punggungnya. 새끼야, 그냥 들어오지 뭘. Saat pertandingan akan berlangsung, Choi Era mengkhawatirkan Kodongman. 보니까 너 오늘 이기라고 한 거 취소야. 뭐? 져도 돼. 옆에 내가 사내대장부 싸우러 나가는데 한숨이나 쉬고 자빠지면 내가 아씨. Kodongman dengan penuh semangat untuk melawan Kim Tak-soo dan pelatihnya memberitahunya untuk menghindari lantai saat bertarung karena ia belum mahir dengan hal itu. 후회 없이 붙을 거야. Saat pertarungan berlangsung, Kim Tak-soo mencoba memancing Kodongman untuk bertarung di lantai dan akhirnya Kodongman terpancing lalu ia mengalami cedera yang cukup parah. Pertarungan akhirnya dihentikan karena lukanya tersebut. 내가 뽀뽀한 데는 맞지 말라고. 다치지 말라고. 여기도?
Kodongman memohon kepada pelatihnya untuk tidak menghentikan pertarungan, tapi semua orang hanya terdiam melihat kondisi Kodongman yang berdarah cukup banyak. 나 싸운다니까! 중단하지 말라고! 스톱하지 말라고! 나 싸울 수 있다니까! 안 되고! Saat Kim Tak-soo diwawancarai, ia dengan sombongnya mengatakan bahwa jika pertandingan tidak dihentikan, ia yang akan menjadi pemenangnya. Dan kemudian pelatihnya datang mengkhawatirkan keadaannya. Tiba-tiba, hidung Kim Tak-soo mimisan dan dia tak sadarkan diri, yang akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. 근데 이게 사실 말이 무효지. 병원 도착하면 나한테도 전화 통화 줘. 알겠습니다. Saat Kodongman keluar, ia langsung memeluk Choi Era. Choi Era memarahinya dan terus mengomelinya. Tapi tiba-tiba, Kodongman tidak bisa mendengar apa-apa dan merasa ketakutan. 에라야! 뭐나? 너 왜 목소리를 안 내? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 불 끌까? 뭘 물어 이 새끼야. 껐다.